Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geisha Arianto. Saya dengan NIM ujung belakang 044 dari kelas BKIA. Baiklah, di sini kita akan menguji validitas, reliabilitas, dan normalitas. Yang pertama itu kita langsung saja mencari X2. Sebelumnya kita harus ke keamanan dulu, karena disinilah X2. Terus kita copy dari sini sampai sini, Command C, langsung ke buka SPSS. Di sini ada data view dan variable view. Jadi kita harus ke data view dulu. Di sini ya, copy-nya. Nah, setelah ini langsung pindah kalau di MacBook ke variable view. Sebelumnya namanya harus kita ganti dulu. Yang pertama itu jadi responden. Yang kedua jadi X1.1. Terus selanjutnya X2.2. X2.2 dan berikutnya X3.3, berikutnya dan seterusnya X4.4, X5.5, dan yang paling bawah ini dibikin total score, tidak spasi. Nah, di type diganti pakai numerik semuanya dijadikan numerik, tidak koma dan juga tidak dot, semua itu dijadikan numerik. Sudah. Nah, terus di measure itu diganti pakai scale, tidak nominal. Dan saya kebetulan di sini memakai MacBook Air M1, jadi diganti pakai scale. Mungkin kalau di Windows boleh-boleh aja kalau pakai nominal ataupun ordinal. Setahu saya begitu. Nah, setelah semua ditukar, dipastikan semua ini sudah benar ya. Dan langsung ke data view. Setelah di data view, langsung klik ini. Dihapus dulu ini, di-delete dulu. Nah, ke analis dulu. Setelah itu ke itu. Mari ke Briefread. Nah, di sini tekan shift sampai ke total score. Nah, setelah itu langsung klik aja. Di sini kita cara untuk mengetahui validitas itu valid atau tidaknya, kita bisa melihat signifikan kecil dari 5 atau tidak. Nah, kalau kecil berarti itu udah valid, dan juga percent correlation-nya itu atau R hitungnya itu besar dari R tabel, maka itu valid. Cari yang selanjutnya. Jadi kita ke scale, kita cari reliability analysisnya. Nah, di sini kita save lagi sampai 55 aja. Nah, kita pastikan kalau di sini sudah 95%. Continue, dan modalnya di sini alpha ya. Oke. Untuk mengetahui reliabilitas itu atau reliable-nya dilihat pada crown batch alpha-nya. Crown batch alpha-nya itu besar dari 0,6 atau tidak. Nah, jika besar berarti reliabilitas ya, berarti valid. Selanjutnya kita mencari deskriptifnya, yaitu explore. Nah, langsung klik lagi, shift. Nah, setelah itu kita pastikan statistiknya sudah 95.
Terus plots-nya kita pastikan di sini vector level together-nya benar, terus deskriptifnya juga benar, dan kita harus centang normality plots with test di sini. Setelah selesai langsung aja continue. Oke, displaynya sudah bot dan langsung di okein aja. And then inilah keluar data-datanya termasuk grafiknya. Ini kita mencari X2 dari variabel ini. Thank you. Langkah kedua atau langkah selanjutnya kita akan mencoba data X3 ataupun layanan. Nah, di sini kita klik layanan. Nah, terus kita copy paste lagi seperti yang tadi. Kita copy paste. Kalau di MacBook kita pencet Command C. Setelah itu kita buka SPSS. Di sini ada data view, kita kembali ke data view. Terus disinilah kita copy paste. Nah, setelah seperti ini, kita kembali ke variable view. Di sini seperti yang tadi, kita harus mengganti namanya. Di sini responden, terus X3.1, X3.2, X3.3, X3.4, X3.5, dan di sini total score. Perlu diingat, di sini tidak perlu memakai spasi. Di sini kita ganti type-nya jadi numeric semua, seperti yang tadi. Numeric lagi, dan begitu seterusnya. Nah, ini type-nya juga numerik ya. Nah, selanjutnya kita ke measure. Di sini juga diganti pakai scale. Scale, semuanya diganti pakai scale. Harus. Nah, setelah ini kita kembali ke data view. Harus delete dulu ini. Nah, ini jadi yang satu. Terus analis dulu. Kita akan mengklik correlates sejajar, klik bivariate. Nah, di sini kita save sampai total score. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, cara kita juga untuk mengetahui validitas ini valid atau tidak, kita melihat signifikannya itu kecil dari 0,5. Jika tidak atau kecil dari itu berarti valid ya. Dan R hitungnya itu besar dari R tabel, maka itu juga valid. Klik lagi analis, scale, terus ke reliability. Ini gunanya untuk menentukan reliabilitasnya ya, atau reliable-nya di sini. Nah, terus klik statistiknya apakah sudah benar semua dan continue. Setelah itu oke. Nah, di sini sudah valid ya tandanya. Setelah itu yang kita lakukan adalah mencari deskriptif statistiknya. Klik deskriptif, terus next, explore. Setelah itu kita klik lagi save sampai sini saja. Setelah itu kita cek statistiknya apakah sudah 95%. Jika sudah, maka diklik continue. Plots-nya tidak lupa tadi kita harus mengklik normality plots with test.
Setelah itu continue, dan option yang dilihat ini sudah benar juga, dan oke. Inilah hasil eksplornya, deskriptifnya seperti ini. Grafiknya juga sudah keluar ya. Nah, itulah hasilnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.